Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu dengan mata pelajaran informatika dan hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Untuk hari ini peta konsepnya adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Coba kita mulai dari yang pertama ya. Berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Sebagai ilustrasi, di sini ada dua gambar. Gambar pertama dan gambar kedua adalah aktivitas dalam membuat kue. Hanya saja, gambar pertama ini dibuat di toko kecil, sementara gambar kedua dibuat di toko besar atau di sebuah pabrik. Nah, di toko kecil, rak yang dipakai adalah rak displaynya adalah rak yang kecil. Nah, kemudian loyangnya juga loyang yang kecil. Sementara kalau di pabrik, karena yang diproduksi banyak, maka loyang dipakai adalah loyang yang besar. Nah, ini adalah contoh cara berpikir yang efektif dan efisien. Ketika kita melakukan suatu hal yang nanti hasilnya itu tidak banyak, tidak perlu kita membeli peralatan yang besar. Mengapa? Karena itu akan memakan biaya yang besar pula. Sebaiknya kalau kita membuat sebuah kegiatan yang ujungnya nanti hasilnya besar, kita boleh memakai alat yang besar dengan harapan efisien, cepat selesai. Nah, ini adalah ilustrasi yang bisa Ibu gambarkan supaya kalian memahami apa sih cara berpikir efektif dan efisien. Baik, kita lanjutkan dengan materi yang pertama, dekomposisi. Apa sih dekomposisi itu? Nah, perhatikan. Ini ada sebuah gelang manik-manik. Susunannya kalau kita mulai dari yang warna hitam, kemudian abu-abu, biru, hijau, kuning, oranye, merah, dan kembali lagi ke hitam. Nah, posisinya seperti ini. Di dalam satu rangkaian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 warna dalam satu rangkaian. Nah, Ibu akan memutus gelang ini, kemudian menyusunnya seperti ini. Kalau kita lihat di gelang ini ada 3 susunan kan? Dari hitam sampai akhirnya merah, kemudian hitam lagi. Nah, ini ada 3 pola. Nah, Ibu akan memindahkan pola yang semua berbentuk lingkaran menjadi berbentuk lurus seperti ini. Susunannya sama, hitam, ungu, biru muda, hijau, kuning, coklat, dan merah. Nah, ketika Ibu pindahkan posisinya tanpa mengubah posisi, Ibu memindahkan susunannya ya, posisinya. Ibu mengubah susunannya tapi tidak mengubah posisinya. Jadi Ibu yang mula-mula susunnya berbentuk lingkaran, Ibu buat memanjang. Nah, ini yang disebut sebagai dekomposisi. Kita memindahkan tanpa mengubah posisinya. Hanya semula menyerupai sebuah lingkaran, kemudian kita buat seperti persegi panjang, tapi susunannya tetap, posisinya tetap. Nah, ini adalah dekomposisi. Kadangkala ketika kita menemui masalah, kita harus berpikir bagaimana masalah itu kita pindahkan tapi tanpa mengubah masalah itu sendiri. Nah, itu namanya dekomposisi. Baik, kita lanjutkan berikutnya optimasi penjadwalan. Nah, optimasi penjadwalan adalah kita membuat jadwal dari sebuah timeline sehingga nanti apa yang ingin kita kerjakan itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, contohnya begini. Kakak tidak ingin terlambat ke sekolah. Ini faktanya. Kakak tidak ingin terlambat ke sekolah. Dia ingin sampai di sekolah jam 06.30. Nah, untuk tidak terlambat dia harus datang jam 6.30. Nah, sementara itu untuk mandi kakak butuh waktu 10 menit, mengganti baju dan berdandan 20 menit, dan kakak terbiasa sarapan pagi sekitar 25 menit. Nah, sementara perjalanan dari rumah ke sekolah kurang lebih 30 menit. Maka jam berapakah kakak harus sudah bangun tidur di pagi hari? Nah, ini kita menyelesaikan soal ini dengan membuat optimasi penjadwalan. Kita mulai dari posisi yang diinginkan. Faktanya tadi, dia ingin sampai di sekolah jam 6.30. Nah, faktanya kita taruh di atas. 06.30 sampai di sekolah. Ini faktanya. Nah, kemudian kita hitung mundur.
Dari jam 6.30 Kakak butuh untuk berjalan dari rumah ke sekolah 30 menit, berarti kita kurang 06.30 dikurang 30 menit itu tinggal 6 jam 06 pas. Nah, perjalanan dari rumah ke sekolah butuh waktu 30 menit. Nah, kemudian berarti ketika Kakak harus berangkat dari rumah jam 6. Nah, sementara Kakak harus sarapan dengan waktu 25 menit. Berarti jam 6 kita kurangi 20 menit, tinggal 5.35. Jadi Kakak jam 5.35 harus mulai sarapan. Nah, kemudian sementara sebelum sarapan Kakak perlu untuk mandi dan mengganti baju dan berdandan 20 menit. Berarti kita kurang dari 05.35 sampai dengan dikurang 20 menjadi 05.15. Jadi jam 05.15 Kakak harus sudah keluar dari kamar mandi dan ganti baju dan berdandan. Nah, yang pertama dilakukan Kakak adalah mandi. Mandi itu butuh waktu 10 menit. Berarti ini dari jam ganti baju ini 05.15 kita kurangi 10 menit. 05.50 itu Kakak harus sudah mulai mandi. Masuk ke kamar mandi jam 5.05. Nah, kalau begitu paling lambat Kakak harus bangun jam 05.05. Langsung ke kamar mandi, mandi 10 menit, ganti baju dan berdandan 20 menit, sarapan 25 menit, perjalanan ke sekolah 30 menit, maka Kakak akan sampai di sekolah jam 6.30. Nah, ini namanya optimasi penjadwalan. Kita harus membuat jadwal supaya apa yang ingin kita lakukan itu berjalan dengan lancar dan tertib. Baik anak-anak, untuk hari ini materi kita tentang dekomposisi dan optimasi penjadwalan. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.